Halo adik-adik, kali ini kita akan mengidentifikasi kekurangan teks exemplum, tanggapan kritis, tantangan, dan rekaman percobaan berdasarkan kaidah-kaidah. Mari simak video berikut ini. Exemplum merupakan karangan naratif berwujud cerita yang pada umumnya tersusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Kaidah kebahasaan teks exemplum. Yang pertama, memakai kata hubung atau konjungsi seperti dan, apabila, sedangkan, tetapi, dan lain-lain. Yang kedua, pola kalimatnya kompleks. Yang ketiga, memakai kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Selanjutnya ada penggunaan bahasa baku dan non-baku. Lalu terdiri dari pola kalimat aktif dan pasif. Dan yang terakhir, menggunakan beragam tanda baca untuk mempertegas kalimatnya. Lalu bagaimana sih strukturnya? Struktur teks exemplum ada 5. Abstrak, orientasi, insiden, interpretasi, dan koda. Sekarang kita sampai pada poin cara mengidentifikasi kekurangan dari teks exemplum. Yang pertama bisa dilihat dari struktur teksnya. Yang kedua, pada perpaduan paragraf. Yang ketiga, keefektifan kalimat. Lalu penggunaan diksi, penggunaan tanda baca, imbuhan, dan huruf kapital. Nah, sekarang saya punya contoh nih. Contohnya berdasarkan keefektifan kalimat. Di sini saya memiliki kalimat bunyinya seperti ini. Setelah kejadian itu, saya sampainya di Lampung, saya dirawat oleh saudara saya hingga sembuh. Saya sangat bersyukur wajah saya dapat pulih kembali. Nah, menurut adik-adik, apakah kalimat tersebut efektif? Jawabannya tidak, karena pada kalimat tersebut terdapat beberapa subjek yang tidak diperlukan. Nah, perbaikannya seperti ini. Setelah kejadian itu, saya dirawat oleh saudara saya di Lampung hingga sembuh. Saya bersyukur karena wajah saya dapat pulih kembali. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah penjelasan mengenai teks exemplum ini sudah cukup? Sekarang kita akan beralih pada materi berikutnya. Teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal mengenai kesalahan dan biasanya terjadi saat ada perdebatan. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan kaidah kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Nah, kaidah kebahasaannya ini ada 4. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan untuk menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Yang ketiga ada referensi atau rujukan yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis teks tanggapan kritis. Yang terakhir ada diksi. Diksi atau pilihan kata digunakan dalam teks tanggapan kritis. Pilihan kata sebaiknya disesuaikan dengan objek yang dikritik. Nah, bagaimana nih adik-adik? Apakah sudah jelas? Struktur teks tanggapan kritis. Yang pertama, evaluasi, yang berisi pernyataan umum tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi teks, yang berisi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Yang terakhir, penegasan ulang, yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengidentifikasi kekurangan dari teks tanggapan kritis. Di sini saya memiliki contoh berdasarkan diksi. Terdapat kalimat yang berbunyi seperti ini.
alasan keamanan dan politiknya adalah saat ini untuk pesawat komersial, keamanan pejabat masih dapat tertangani dengan baik. Nah, kalimat tersebut memiliki diksi yang tidak tepat. Lalu bagaimana sih perbaikannya? Seperti ini. Alasan keamanan dan politiknya adalah pesawat komersial, keamanan pejabat masih dapat tertangani dengan baik. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teks tantangan. Teks tantangan merupakan teks yang mengandung informasi bantahan terhadap hal yang sedang kontroversial atau menjadi perdebatan di masyarakat, yang dilengkapi dengan data-data dan argumen yang bisa memperkuat bantahan tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks tantangan. Ada 4. Yang pertama adalah kalimat kompleks, merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Yang kedua ada kata rujukan, merupakan kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Yang ketiga ada kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata. Dan yang terakhir ada pilihan kata yang berfungsi agar gagasan teks dapat disampaikan dengan baik. Bagaimana? Sekarang kita akan beralih pada contohnya. Sekarang kita sampai pada cara mengidentifikasi kekurangan dari teks tantangan. Di sini saya memiliki contoh berdasarkan pilihan kata. Terdapat kalimat yang bunyinya seperti ini. Tidak mustahil, menurut berbagai kalangan, dalam program mobil murah dan ramah lingkungan akan semakin meningkatkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kalimat-kalimat yang berwarna merah itu merupakan pilihan kata yang tidak tepat, sehingga bisa dihilangkan menjadi seperti ini. Menurut berbagai kalangan, dalam program mobil murah dan ramah lingkungan akan meningkatkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Bagaimana adik-adik? Apakah materi tentang teks tantangan sudah jelas? Sekarang kita akan beralih pada materi teks rekaman percobaan. Teks rekaman percobaan adalah teks yang memuat percobaan-percobaan yang sudah dilakukan peneliti. Terdapat 4 kaidah kebahasaan pada teks rekaman percobaan. Yang pertama kalimat kompleks, lalu ada kata penghubung, kata rujukan, dan yang terakhir adalah istilah teknis. Sekarang kita sampai pada cara mengidentifikasi kekurangan. Di sini terdapat contoh berdasarkan pilihan kata. Terdapat kalimat yang bunyinya seperti ini. Tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Jika harus ada cara untuk membasminya. Nah, terdapat pilihan kata yang tidak tepat, yaitu kata jika. Apabila diperbaiki menjadi seperti ini, tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membasminya. Materi tadi merupakan materi penutup pada sesi kali ini. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas? Elvin Nuril Firdaus dan Siti Duratul Baido pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.